Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian kepikiran? Barang yang sekarang nempel terus di tangan kita, yaitu smartphone, kira-kira bakal punah nggak ya di masa depan? Dulu kita punya pager, terus ganti jadi handphone jadul yang cuma bisa SMS dan telepon. Sekarang, smartphone udah jadi segalanya. Tapi, apakah dominasi smartphone ini akan abadi? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sejak iPhone pertama kali muncul di tahun 2007, dunia berubah total. Smartphone bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi udah jadi asisten pribadi, pusat hiburan, dompet digital, bahkan kantor berjalan. Coba deh bayangin, sehari aja hidup tanpa smartphone. Susah kan? Ketergantungan kita ini bikin para raksasa teknologi terus berlomba-lomba menciptakan inovasi baru. Layar makin jernih, kamera makin canggih, prosesor makin kencang. Tiap tahun ada aja yang baru. Tapi, sama seperti teknologi lainnya, smartphone juga punya batasan, desainnya yang gitu-gitu aja. Layar persegi panjang, udah mulai terasa membosankan bagi sebagian orang. Meskipun ada inovasi kayak ponsel lipat, secara fundamental bentuk dan cara kita berinteraksi masih sama. Kita masih harus megang, ngetik, dan natap layar. Inilah yang bikin para ahli mulai berpikir, apa ya langkah evolusi selanjutnya setelah era smartphone? Nah, disinilah konsep-konsep futuristik mulai masuk. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah augmented reality atau AR. Bayangin deh, kalian pakai kacamata pintar yang super ringan. Semua informasi yang biasanya ada di layar HP, sekarang muncul sebagai hologram di depan mata kalian. Mau lihat peta? Peta itu langsung muncul di jalanan yang kalian lihat. Ada notifikasi masuk, muncul sebagai ikon kecil di sudut pandangan kalian, tanpa harus mengalihkan perhatian. Keren banget kan? Perusahaan besar seperti Meta dengan Quest-nya dan Apple dengan Vision Pro udah mulai merintis jalan ke arah sana. Meskipun produk mereka sekarang masih besar, mahal, dan belum sempurna, ini adalah langkah awal menuju dunia di mana layar fisik mungkin nggak lagi relevan. Interaksi kita dengan dunia digital akan jadi lebih mulus, lebih menyatu dengan dunia nyata. Kita nggak perlu lagi menunduk lihat layar, tapi bisa tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar sambil mengakses informasi. Ini yang disebut ambient computing, di mana teknologi ada di sekitar kita secara tak terlihat. Selain AR, ada juga teknologi Brain Computer Interface atau BCI. Ini levelnya lebih canggih lagi. Konsepnya adalah menghubungkan otak kita langsung dengan komputer. Jadi, untuk mengirim pesan atau mencari informasi, kita cukup memikirkannya. Nggak perlu ngetik atau ngomong. Perusahaan seperti Neuralink milik Elon Musk sedang serius mengembangkan teknologi ini. Meskipun awalnya untuk tujuan medis, tapi bayangkan potensinya di masa depan untuk konsumen umum. Komunikasi bisa terjadi secepat kilat hanya dengan kekuatan pikiran. Tapi tunggu dulu. Ini semua kan masih terdengar seperti fiksi ilmiah ya? Kapan kira-kira ini bisa jadi kenyataan? Para ahli memprediksi transisi ini nggak akan terjadi dalam semalam. Mungkin butuh 1 atau 2 dekade lagi sampai teknologi seperti kacamata AR benar-benar bisa menggantikan fungsi smartphone sepenuhnya. Ada banyak banget tantangan yang harus diatasi. Pertama, dari segi teknis, gimana caranya membuat perangkat yang kuat seperti smartphone tapi dalam bentuk kacamata yang ringan dan nyaman dipakai seharian? Gimana dengan daya tahan baterainya? Ini masalah klasik yang sampai sekarang pun masih jadi PR besar di smartphone. Belum lagi soal panas yang dihasilkan oleh prosesor. Kedua, masalah sosial dan etika. Kalau semua informasi ada di depan mata kita, gimana dengan privasi? Orang bisa saja merekam kita tanpa ketahuan. Batasan antara dunia nyata dan digital jadi semakin kabur. Ini bisa menimbulkan masalah baru, seperti kecanduan yang lebih parah atau disinformasi yang makin sulit dikontrol. Semua ini harus dipikirkan matang-matang sebelum teknologinya dilepas ke publik. Ketiga, soal harga. Teknologi baru biasanya super mahal. Ingat kan harga ponsel lipat pertama kali keluar? Nah, kacamata AR atau implan otak pasti akan jauh lebih mahal di awal. Butuh waktu bertahun-tahun sampai harganya bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Jadi, smartphone mungkin nggak akan langsung hilang, tapi akan hidup berdampingan dengan teknologi baru ini untuk waktu yang cukup lama. Mirip seperti sekarang, masih ada orang yang pakai feature phone kan? Meskipun smartphone sudah dominan. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah HP akan punah? Jawabannya, kemungkinan besar iya. Tapi tidak dalam waktu dekat. Smartphone seperti yang kita kenal sekarang pada akhirnya akan berevolusi menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi dengan tubuh dan lingkungan kita. Prosesnya akan bertahap. Mungkin 10 tahun dari sekarang, kita masih pakai smartphone, tapi fungsinya sudah mulai banyak digantikan oleh perangkat wearable pintar, seperti kacamata AR.
Evolusi ini sebenarnya adalah hal yang wajar dalam dunia teknologi. Dulu nggak ada yang menyangka telepon rumah bakal tergantikan. Nggak ada yang menyangka komputer desktop bakal muat di saku. Jadi, sangat mungkin di masa depan, kita akan melihat ke belakang dan berpikir, dulu kita pakai benda persegi panjang dari kaca dan logam ini ya, untuk melakukan segalanya. Aneh banget. Ini bukan berarti smartphone itu teknologi yang gagal. Justru sebaliknya, kesuksesan luar biasa dari smartphone inilah yang membuka jalan dan imajinasi kita untuk memikirkan the next big thing. Smartphone telah mengajarkan kita betapa kuatnya memiliki akses instan ke informasi dan koneksi di ujung jari kita. Teknologi masa depan hanya akan membawa konsep itu ke level selanjutnya, membuatnya lebih intuitif, lebih personal, dan lebih menyatu dengan kehidupan kita. Gimana menurut kalian? Apa kalian siap menyambut era pasca smartphone? Atau kalian tim yang bakal setia sama HP sampai kapanpun? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seru nih kalau kita bisa diskusi bareng-bareng tentang masa depan teknologi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Semoga pembahasannya bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar teknologi dan masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.